Hello guys, I'm Willy Pramana, voice talent from Indonesia. So today I want to, waduh, sok bahasa Inggris aja. Halo, saya Willy Pramana, seorang voice talent yang suaranya barangkali pernah kamu dengar di beberapa iklan ataupun juga company profile. Ini dia rahasia kelezatan masakan. Ajinomoto Chicken Extract Powder Seasoning, solusi kelezatan. Nah, hari ini aku bakal ngoreksi tugas dari anak-anak sebuah kampus di Malang yang sebelumnya aku pernah ngajar soal voice over. Nah, tugasnya ini mereka membuat voice over dengan skrip yang sudah dikerjakan oleh kelompok mereka, kemudian nanti aku nilai seberapa sesuai style mereka dalam menyampaikan, kemudian kualitas produk akhir voice over-nya kayak gimana gitu ya. Dan catatan ya, ini mereka sama sekali belum pernah melakukan voice over sebelumnya. Jadi mereka ini betul-betul, apa ya boleh dibilang ya, newbie-nya newbie gitu lah. Pernah dengar iklan? Pernah gitu ya, cuman belum pernah melakukan. Kira-kira hasilnya kayak gimana? Aku koreksi dulu, nanti kita ngobrol lagi. Jadi kapan hari itu aku ngajar di sebuah kampus, materinya soal voice over. Nah, voice over-nya ini yang aku ajarkan itu adalah untuk promosi pariwisata. Jadi aku ngajarnya itu ke mereka itu kayak bagaimana sih cara kita mendeliver sebuah skrip gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita nge-build skrip itu tadi yang kalau misalnya tujuan kita adalah untuk promosi gitu. Jadi aku ceritain guys, skrip itu macam-macam tuh. Ada yang dia fun, ya kan, ada yang dia itu agak-agak apa ya sebutannya ya, memainkan perasaan banget gitu ya, agak melankolis gitu ya. Ada juga yang fun, ada juga yang dia langsung hard selling kayak ayo datang gitu. Maksudnya kemarin itu kayak supaya mereka ketika membuat skrip itu ada banyak pilihan gitu. Nah, tapi ternyata setelah beberapa yang aku koreksi ini sekitar berapa ya, separohnya mungkin, itu kayak mostly mereka masih beranggapan kayak kalau kita voice over itu harus sesuatu yang berpuisi, puitis intonasinya. Misalnya kayak sebuah tempat di ujung barat bumi, di mana manusia-manusia mencari sebuah keindahan, keindahan yang tidak pernah bisa terlukiskan dengan kata-kata. Pikirannya itu voice over itu selalu seperti itu, padahal tidak ya teman-teman ya. Ini sambil sharing juga, tidak. Voice over itu tidak harus dengan hal-hal yang puitis membacanya. Apakah ada yang puitis? Ada juga kalau misalnya briefnya gitu. Tapi mostly voice over itu adalah sesuai dengan apa yang ingin dicapai gitu. Kayak misalnya tujuan kita promosi tempat wisata gitu ya. Itu biasanya kalau hard selling cenderung akan lebih fun. Ada tukang bakso anjir. Kemudian kalau misalnya itu dia sifatnya informasi, kayak apa namanya? Aku nyebutnya ini sih, aku nyebutnya itu adalah hard selling dan soft selling gitu. Nah, kalau soft selling barangkali dia bisa dengan lebih berpuitis, dengan lebih storytelling, dengan lebih memainkan perasaan di sana gitu. Bedanya ya, kalau misalnya untuk hard selling dan soft selling, simpelnya menurut aku adalah hard selling yang dimainkan emosinya, soft selling yang dimainkan perasaannya. Jadi ketika orang kita tawarkan barang dengan hard selling, itu kita tujuannya adalah menggait emosinya. Kayak misalnya orang itu simpelnya dia kayak, kamu jenuh banget dengan hari-harimu? Ya udah, ayo liburan aja ke sini mumpung lagi diskon. Sekarang kamu beli tiketnya, beli 1 gratis 3. Nah, misalnya kayak gitu. Orang yang lagi pening, yang lagi emosinya itu tidak stabil, ya kan, kayak wah nih suntuk banget nih tiap hari diomelin bos, gaji nggak naik-naik, ya kan, ada promo tiket liburan, ya udahlah, aku beli, nah, gitu. Oke, jadi dari sekitar 21 karya yang sudah aku kurasi, aku koreksi gitu ya. Overall ini karya dari anak-anak yang sempat aku ajarin kemarin soal voice over ini sudah termasuk keren menurut aku ya. Applause, tepuk tangan yang luar biasa. Apalagi untuk orang yang baru pertama kali melakukan VO gitu. Karena setelah aku perhatikan nih beberapa karyanya, itu bahkan ada beberapa yang kayaknya ini bukan pertama kali deh mereka ngelakuin voice over. Karena itu sudah kerasa kayak ini tinggal diolah dikit lagi nih ya. Itu karya mereka ini sudah sangat layak buat dijadikan produk voice over gitu.
Tapi dari 21 karya ini ada salah satu yang menurut aku itu berbeda. Berbeda dalam artian bukan berbeda aneh ya, tapi berbeda baik begitu. Baiknya kenapa? Coba kita bedah ya, ini ya. Open the window to the paradise. Release your inner tranquility with the breathtaking view of Flores Sea. Opening the window to the calming scene of nature as the ocean whispers the serenity of it. Feast on our exceptional handmade signature dish below the light emitting moon. God paints the sky gold orange. Please set your sights to the sunsets. Soak into your best choice of rice by visiting the local Palatian Hotel, the window of the paradise. Nah, ini terlepas dari kualitas audionya ya, karena menurut aku nih kayaknya memang tidak direkam dengan alat yang proper untuk audionya. Maksudnya nggak yang kayak aku ada studionya gitu ya, pakai mikrofon, pakai sound card gitu, kayaknya pakai handphone aja dan ini kayaknya di kamar atau di ruangan tertentu gitu aja ngerekornya gitu ya. Nah, tapi apa yang buat ini beda menurut aku gitu ya? Karena teman-teman perlu diingat nih ya, voice over itu bukan cuma suara. Voice over itu adalah sebuah produk kesatuan dari suara, dari back sound, dari video juga gitu. Jadi istilahnya nih bahasanya tanda kutip harus kawin gitu antara suara manusianya, suara musik dan juga videonya gitu. Nah, beberapa karya teman-teman tadi bagus gitu ya. Cuman yang terjadi adalah mereka sangat fokus dengan voice overnya sehingga lupa nih ketika digabungkan dengan musik, ketika digabungkan dengan video, apakah voice overnya itu sesuai atau enggak. Nah, itu yang dilupain kadang-kadang oleh teman-teman gitu ya. Nah, tapi di karya yang satu ini namanya Paundra gitu ya. Tepuk tangan untuk Paundra. It's very nice menurut aku. It's very very nice. It's very good. Apa sih bahasa Inggrisnya? It's good. Great. Gitulah pokoknya bagus banget. Karena coba kita bedah pelan-pelan ya. Open the window to the paradise. Di bagian awal itu vibes-nya memang agak deep gitu ya. Open the window, open your window to the paradise. Buka jendelamu untuk ke surga. Loncat. Enggak, maksudnya ini agak ambigu emang ya. Tapi buka jendelamu untuk ke surga, itu maksudnya kan melihat pemandangan gitu barangkali ya. Dan ini vibes-nya memang dibuat kayak mendayu-dayu dulu. Release your inner tranquility with the breathtaking view of Flores Sea. Opening the window to the calming scene of nature as the ocean whispers the serenity of it. Nah, ini nih yang aku bilang. Dia punya yang namanya eskalasi emosi. Apa itu eskalasi emosi? Jadi, dalam sebuah produk voiceover, biasanya itu ada tingkatan-tingkatan emosi tertentu. Kayak di awal biasanya agak kalem, nanti ketika ada part-part tertentu yang tujuannya adalah untuk men-engage ya, untuk menarik audiens, itu biasanya emosinya akan lebih naik. Di sini Paundra bisa memainkan itu. Ada emosinya agak naik kayak dari awalnya kalem, to the paradise, engaging, nah itu agak naik kan. Jadi emosinya juga, yang denger juga kayak lebih, oh ternyata semenarik ini tempat ini nih, karena emosinya juga, wah, ceria sekali ya. Berarti aku kalau sedih, kesana aku bisa bahagia. Nah, kira-kira gitu tuh. Feast on our exceptional handmade signature dish below the light emitting moon. God paints the sky gold orange. Please set your sights to the sunsets. Ini balik kalem lagi setelah
oh naik tinggi, kamu bisa ngelihat sunset, ngelihat bla 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 bla, tenang lagi. Soak into your best choice of rice by visiting the local collection hotel. The window. Nah, ini nih yang aku bilang. Ada suara pintu kebuka. Makanya beberapa problem dari voice over talent remote gitu ya, itu biasanya adalah kondisi lingkungan yang tidak memadai, tidak mendukung ketika melakukan take. Jadi yang terjadi adalah kayak ini nih, tiba-tiba lagi take, lagi seru gitu ya, ada orang buka jendela, buka pintu gitu kan. Terus juga karena nggak kedap, tiba-tiba ada benda jatuh, atau juga suaranya jadi menggema dan semacamnya. Itu yang menjadi PR memang untuk teman-teman voice talent remote, dan makanya memang invest di alat itu penting untuk voice over remote ya, tapi yang terpenting juga adalah invest untuk kondisi ruangannya gitu. Of the paradise. Itu sih, so far keren teman-teman yang sudah mengirimkan karyanya ya, yang sudah belajar bareng soal voice over kemarin. Semoga ilmunya bisa dipraktekkan, bisa buat promosi juga sesuai dengan kuliahnya industri pariwisata, bisa meningkatkan pariwisata kita juga biar jadi lebih baik gitu ya. Keren banget sih. Kayaknya next kita bikin konten-konten soal VO gimana guys? VO, voice acting gitu ya. Daripada ngomongin soal politik kayaknya lebih seru voice over kali ya. Gimana? Setuju nggak?